Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata ma'inda taqwa. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis riwayat Al-Bukhari tentang malu sebagai bagian dari iman. Hadisnya pendek tapi bahasannya panjang, jadi makalahnya terdiri dari dua. Jadi bagian pertama hari ini, kemudian nanti bagian keduanya bulan depan. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail. Ya, di penyusun Kutubus Sittah nama Muhammad ada tiga. Muhammad Al-Bukhari, Muhammad At-Tirmidzi, dan Muhammad bin Munajjah. Nama Ahmad satu, An-Nasai. Nama aslinya satu, Muslim. Nama anaknya satu, Abu Daud, Sulaiman. Kata Imam Bukhari yang lahir 194, wafat 256, Haddasana Ahmad bin Yunus, Haddasana Abdul Aziz bin Abi Salamah, Haddasana Ibnu Syihab an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul lewat ala rojulin, atas seseorang, itu sahabat ini, bahwa si orang tersebut, sahabat itu, yu'atibu akhoh, mencela saudaranya, ilhaya, dalam urusan malu, karena saudaranya itu pemalu, jadi ditegur, dicela. Yaqulu, dia mengatakan, innaka la tastahyi, kamu kok pemalu pisan. Jadi gede kaera. Tapi kalau gede kaera teh ulah terjemahkan bahasa Indonesia beda. Gede kaera. La tastahyi, kok kamu gede kaera. Hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan mengatakan, yaqul qad adarra bika, menimbulkan madorot padamu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, dakhu. Jadi Rasul itu ngeritik, biarkan aja itu gede kaera, jadi besar malu. Fa innal haya, karena malu itu minal iman, bagian dari iman. Jadi malu itu kan bagian dari iman, jadi tidak usah ditegur, tidak usah dicela orang pemalu itu. Ini hadis Sahih Bukhari nomor 5653 juz 19 ya. Matannya kita lihat dulu, tausik hadis atau otentisitas, matannya rupa-rupa. Jadi Imam Ahmad juga meriwayatkan 3 kali. Jadi kalau Imam Ahmad mah kalimat nateh annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yaidu akhohu, menasehati. Menurut riwayat Ahmad wafil haya. Tapi kan itu nama al-haya minal iman. Terus juga ada mengatakan Imam Ahmad, yaidu akhohu fil haya da'hu. Ada fa innal haya minal iman. Dan juga Imam Ahmad mengatakan minal ansor. Jadi rojulin nate yang dilewati oleh Rasul, nah itu sahabat
Ansor. Sahabat Ansor itu adalah orang Yasrib yang menyambut Rasul. Jadi kalau yang hijrah sama muhajirin, hajir, hanya ada di Riung Bandung Masjid Al-Muhajirin, ada 2. Di Riung Arum sama di Radilan. Kalau Al-Ansor 1. Al-Ansor 1. Di Muhajirin dan Ansor. Di Margahayu Raya juga ada Muhajirin, ada Ansor. Jadi orang Ansor kata Imam Ahmad, nah ya ibu akhu minal haya. Jadi kalau yang pertama mafil haya dalam rasa malu, tapi ada lagi minal haya dari malu. Rasul menegur. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan ada sambungannya. Al-haya minal iman wal iman fil jannah wal bada minal jifa wal jifa finnar. Jadi ada sambungan. Dan Imam Bukhari 2 kali. Jadi da'hu fa innal haya minal iman. Ada juga mengatakan da'hu fa innal haya minal iman innaka la tastahyi. Jadi kalau yang ini mah yaidu akhohu, jadi yaidu akhohu itu diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari. Ini riwayat Muslim. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh seluruh kitab sab'ah, kitab hadis. Dan macam-macam redaksinya. Imam Bukhari da'hu fa innal haya. Kemudian al haya minal iman. Kemudian wal iman fil jannah ada tambahan. Wal bada minal japa wal japa minan nar. Itu macam-macam redaksi. Kemudian sanadnya, tidak perlu saya panjang lebarkan sanadnya. Ini sebagai arsip ibu-ibu dan bapak-bapak tentang otentisitas atau tausik hadis ini. Karena seperti biasa, saya membahas hadis, kemarin mah dengan 7 tak, sekarang mah jadi 9 tak, ada tambahan. Perkembangan baru ya. Kemudian perhatikan pula kekhasan sanad. 7 muhadis sebagaimana tercantum dalam tabel tadi meriwayatkan hadis ini jalurnya ada 3 sahabat. Dan dari ada Abu Hurairah, sahabatnya tuh itu oleh Tirmidzi dan Ahmad. Ada Ibnu Umar, yaitu oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Abi Bakroh. Dari Hasan, jalur Ibnu Umar, rata-rata muhadis meriwayatkan dari Salim bin Umar, Ibnu Umar. Jadi tabi'innya mah Salim. Kita lihat riwayat sanadnya Al-Bukhari. Ahmad bin Yunus, Imam Bukhari meriwayatkannya dari gurunya bernama Ahmad bin Yunus. Jadi beliau juga punya anak bernama Abdullah. Makanya disebut juga Abu Abdillah. Yang merupakan tobakoh tabi'ul atba. Karena tingkatan rawi hadis itu 4. Ibu-ibu, bapak-bapak selalu ingat. Jadi tingkatan muhadis itu ada 4. Yaitu sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Tabi'ul atba'nya orang senior, Abu Abdillah. Dan wafat tahun 227, Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur Ibnu Yunus.
Kemudian Abdul Aziz bin Abi Salamah. Itu Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdul Aziz. Jadi guru Imam Bukhari menerima dari gurunya. Kemudian dari Abdul Aziz itu menerima hadis dari Ibnu Syihab. Lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim, Ubaidillah, Abdullah bin Syihab bin Haris. Dan beliau wafat tahun 124 Hijriah. Dari Salim. Nah, Salim inilah yang tabi'in, putra Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Salim itu cucu Umar bin Khattab. Karena bapak Salim itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Itulah rawi hadis. Kemudian kita lihat tarikh hadis seperti diungkap dalam redaksi Al-Bukhari di atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat, terdapat orang yang mencela saudaranya, dan orang yang mencela saudaranya itu kata Imam Ahmad adalah orang Ansor. Di Rasul lewat, ada orang Ansor mencela saudaranya karena saudaranya teh pemalu. Nah, pencela tersebut cenderung beranggapan bahwa manusia pemalu itu berbahaya. Jadi sahabat Ansor teh beranggapan bahwa pemalu itu berbahaya. Ulah pemalu. Jadi ulah eraan. Tapi kudu gede ka era. Nah, gede ka era itu bagus, tapi lamun eraan itu belum tentu bagus. Jadi imam meureun jelemana eraan, makanya ditegur atau dianggap aib atau dicela oleh sahabat Ansor tersebut. Pencela tersebut cenderung beranggapan bahwa manusia pemalu itu berbahaya. Karena menimbulkan kesulitan kan pemalu teh. Lamun gede, lamun eraan kan itu menimbulkan kesulitan. Karena rese no jelema eraan mereka ngomong tuh bisa apa? Teu wani gitu. Rek bergerak teu wani. Hanya dicela. Nah, Rasul itu menegur orang yang mencela pemalu itu. Karena tidak semua sifat malu itu jelek. Entong ditegur. Budaya malu kalau kata istilah Pak Nur Hadid. Budaya malu. Karena tidak semua sifat malu itu jelek. Jadi secara historis hadis ini berisi didikan Rasul. Jadi Rasul teh menegur bukan hanya sembarang orang, penegur juga ditegur. Gitu. Itu sejarah tarikh hadis. Setelah tarikh hadis, kita lihat tanasub. Nah ini yang saya tambahkan, ya. Jadi kalau bulan-bulan yang lalu 7 langkah mengkaji hadis itu, yaitu tausik, tahrij, tarikh, tashih, tahlil sarah, kemudian takwil, dan tatbik. Nah, sekarang mah ada tambahan, yaitu tanasub dan tarjamah. Tapi tarjamah mah tidak dirinci di sini, dilewat saja. Jadi ada tarjamah itu ada 2. Ada tarjamah mufradat, ada tarjamah langsung. Tarjamah mufradat mah kata-kata yang sulit. Jadi mulai bulan ini mah 9 langkah mengkaji hadis teh. Jadi tadabbur hadis itu
9 langkah. Katanya bagi panjang lagi hadis tuh. Tanasub. Tanasub itu keterkaitan dengan ayat. Itu dari redaksi atau istilah urusan malu itu ada kaitan dengan ayat. Nah, ayat juga kan antara lain surat Al-Baqarah 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira al-fasiqin. Itu Al-Baqarah 200, Al-Baqarah 26. Sungguhnya Allah tidak merasa malu, la yastahi, untuk memberikan perumpamaan walaupun hanya berupa nyamuk. Nyamuk kan perumpamaan di dalam Al-Quran. Nyamuk itu ada positif, ada negatifnya. Nyamuk negatifnya apa? Nyocok. Ada demam berdarah. Saya tahun 2004 sampai masuk ICU gara-gara digigit nyamuk. Masuk ICU tahun 2004. Nah, itu nyamuk. Ada juga apa lagi? Yang herpes ya. Herpes. Nyamuk. Ada nyamuk malaria. Malaria itu kan nyamuk. Ada lagi sekarang nyamuk baru lagi yang menyebarkan. Jadi itu nyamuk. Jadi negatifnya membahayakan. Positifnya apa? Untung tukang pabrik obat nyamuk. Tukang yang membuat obat nyamuk kan untung. Ada obat nyamuk elektrik, obat nyamuk semprot, obat nyamuk sunut. Ada elektrik anu di apa namanya? Ya yang tapi ada elektrik juga pakai sinar kan? Ada suara. Tuh, jadi kan dengan nyamuk itu menguntungkan tukang obat nyamuk. Itu antara lain. Makanya perumpamaan saja Allah itu tidak malu. Ayastahyi. Makanya jangan negatif kepada malu itu. Dan ada yang positif malu itu. Dan bangsa Indonesia katanya sudah kurang budaya malu. Sehingga itu malu-malu. Ya, atau malu-malu. Karena di sini layastahyi ayat riba masalan ma'udotan. Ini merupakan salah satu bukti bahwa rasa malu itu ada yang positif, ada pula yang negatif. Diterangkan ada orang yang menjadikan semakin baik keimanannya, itu semakin tahu. Dalam ayat itu kan, semakin baik keimanannya, semakin tahu perumpamaan. Tapi ada juga semakin tidak tahu, yaitu orang fasik. Jadi perumpamaan itu menimbulkan positif dan negatif. Malu, sebagaimana dikemukakan dalam hadis ini, dikaitkan dengan ayat ini, merupakan malu yang positif. Jadi makanya ditegur oleh Rasul. Terus tanasub dengan ayat 53 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum la ta'amin ghairu nadirin. Tapi yang saya garis bawahi di sini, Rasulullah SAW itu kadang-kadang payastahyi minkum, merasa malu. Rasul itu jadi kagok rek negor sahabat. Kan ada sahabatnya kalau datang kepada Rasul lain ngadon makan, cicing-cicing, ngobrol. Nah, Rasul itu merasa malu menegur. Makanya tegur oleh ayat, "Hei, hari masuk ke rumah Rasul tong
lila teuing seperlunya aja. Kalau diundang makan ya makan, setelah itu ya pulang. Jangan cicing-cicing baik. Ya. Kan itu makan ini di rumah Rasul itu. Jadi kadang-kadang Rasul merasa malu untuk menegur, walau karena pribumi menghormati tamu, jadi kagok. Mungkin Rasul terserada kesel, tapi karena kagok, makanya Quran langsung menegur para sahabat, wallahu la yastahyi minal haq. Sedangkan Allah tuh malu-malu urusan bener. Ini urusan bener mah ulah malu-malu. Negur. Seperti negur Rasul orang yang mencela kan malu-malu. Tapi hanya mungkin tegurannya harus baik. Tapi dah ari anu nggak mau ditegur mah walaupun dengan bahasa halus anggap enak. Ya. Nah, ari anu mumpung ditegur atau udah 70% sedang memuji-muji, tiba-tiba Rocky Gerung mencelakan ngambek gitu. Jadi 10% ya, katanya persennya atau sampai hitung Pak Jajang muji itu. Jadi kan jadi mayoritas baik segala macam itu mah pedah dikritik ngamet anu kritik sama saeutik. Tapi kadang-kadang perlu kita anu kritik deh, karena kalau hayu dipuji terus menerus nggak ada seenaknya gitu, itu lupa diri. Jadi wallahu la yastahyi minal haq, itu kaitan. Jadi ayat ini berkaitan dengan tata tertib setiap muslim terhadap Rasul. Bagaimana jika diundang ke rumahnya, bagaimana pula etika bergaul dengan keluarga. Dan bagaimana etika pulang. Rasul diterangkan, bisa saja merasa malu Rasul itu untuk mengusir, karena sahabatnya masih betah di rumah Rasul. Sahabatnya yang terlalu lama berada di rumah menjadi tamu. Kemudian ditegaskan bahwa Allah itu tidak merasa malu. Jadi kalau kebenaran mah sebetulnya tidak usah malu. Seperti di kita kan kalau tamu ya, kalau ada tamu, padahal kan dulu juga sudah kita bahas hadisnya. Ad-diyafah jaizah. Sama jaizah salah satu ayat. Jadi diapah tamu itu sebetulnya kan jaizah. Ada batasnya. Jadi yang sehari semalam itu dijamu. Jadi kalau tamunya hanya sehari, nah itu harus dijamu oleh daya. Tapi lamun geus sehari, hari kedua katilu nama nggak usah dijamu, biasa aja. Jadi kembali ke makanan biasa gitu, makanan kita. Hari kedua, hari ketiga mah tidak usah segala diayakeun. Tapi kalau sudah hari ketiga, tamu teh kudu pulang. Ya, hari keempat kudu pulang, tidak boleh. Tapi kan kadang-kadang si tamu itu ngaberatkeun. Tapi si pribumi itu kan malu untuk menegur. Nah, eta sebenarnya kalau berdasar ayat mah kudu malu. Jadi kalau sudah 3 hari, ya tamu di tanya aja, Bapak Ibu bade lami di dieu, kami bade lami ya mungkin ikut udunan sendiri atau sewa ya saya boga imah. Nah, makanya kalau berdasar itu nggak bisa malu kalau sudah
repot gitu. Kemudian lamun rumahna tipe 36 cuma 2 kamar kan. Kamar anak kudu ngadon segala macam. Ai rumah nama banyak nah seperti Pak Nur Hadi. Sok simpan di rumah mana bagi. Kalau kamarnya cuma 2 kan ribet. Makanya kamar itu minimal 3 ya. Tapi kalau anaknya terdiri laki-laki dan perempuan 4. Itu kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, dan kamar tamu. Jadi 4 kamar. Nah itu kadang-kadang merasa malu. Makanya Quran itu innallaha la yastahi. Allah tidak merasa malu. Jadi kita juga tidak usah merasa malu kalau urusan hak, urusan dalam urusan tamu itu kan itu hak. Masa diantep kajenting ngariweuh ya. Jadi dengan kata lain ada malu yang dianggap negatif, yaitu yang tidak berani mengemukakan kebenaran di dalam saksi atau dalam konsultasi. Dalam konsultasi kepada ahli, ya nggak usah rasa malu, belak-belakan. Karena kalau tidak belak-belakan nanti diagnosanya juga tidak akan lengkap, tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau merasa malu untuk mengemukakan, dan ini pernah terjadi pada saya itu yang konsultasi, ya itu seorang istri yang mau bercerai dengan suaminya. Saya tanya, kenapa Bu mau bercerai dengan suaminya, padahal kan nikah lagi baru 3 bulan. Pokoknya mah cocok ya cocok teh naon, dan saya juga ceng teh untuk memutuskan boleh atau tidak bercerai, ibu minta cerai suami kan harus jelas alasannya. Ke pengadilan juga harus belak-belakan. Ya, tapi saya malu. Susah saya juga ceng teh menjawab secara hukum kalau malu mah. Ya akhirnya dia saya katakan Allah itu kalau urusan hak ayastahi di dalam Al-Qur'an sendiri saya katakan di sini wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak merasa malu untuk mengumumkan hak. Jadi ayana ieu mah tahu-tahu karena memang setelah belak-belakan ya suaminya biasaeun. Tupan teu tiasaeun ge teu ngarti kan lamun teu belak-belakan mah teu tiasaeun naon. Nah, itu kan saya urang teh lamun merasa malu teu tiasaeun naon. Nah, akhirnya dia ngalamun, saya katakan urusan seks ya, saya katakan begitu. Oh geuning Pak Ustadz terang, lamun malu-malu gitu mah. Ya karena memang itu urusan itu impoten. Jadi makanya pantas 3 bulan yang dicerai. Nah kalau ibu butuh tentang hal itu, jadi prinsip ya saya menikah butuh karena tersiksa. Ya udah kalau begitu saya bilang boleh mengajukan daftar pengadilan, saya bilang tuntut pengadilan. Ya, jadi itu makanya kadang-kadang malu teh di mana posisinya dalam hal apa. Jadi kaitan hadis dengan ayat, malu itu ada yang memang bagus, tapi jangan merasa malu berbicara kebenaran. Maka itulah pentingnya tanasub.
hadis dengan ayat. Ayat itu tanasub, ada kaitkan dengan ayat lagi, kaitkan dengan hadis lagi. Hadis juga dikaitkan dengan ayat Quran dan dikaitkan dengan hadis supaya seimbang. Jadi, makanya kalau tidak seimbang, ngambil satu ayat saja, kan kata Pak Haji bilang, Quran itu kan ucapan Nabi. Karena dalam surat Al-Ma'arij, innahu laqauli rasulin karim. Dan di dalam surat At-Takwir, ya kalau ayat itu saja tidak dikaitkan dengan ayat yang lain, bisa kacau. Hanya kan kalau mengkaji ayat itu harus dikaitkan. Tanasub ayat. Makanya yang kita lakukan kaitan itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Atau kaitan dengan ayat-ayat yang sama. Seperti saya kemarin khutbah di hadirin kebetulan Pak Bapak hadir, saya wawasainal insan, ya. Wawasainal insan itu khutbah tentang kaitan ayat. Wawasainal insana itu kan 3 kali dalam Quran. Ada wawasainal insan biwalidi hamalat umum, ada wawasainal insannya tidak dikaitkan dengan ihsan, tapi husna. Ada husna, ada ihsan, ada syukur di dalam Al-Quran, wawasaina. Nah itu teh kaitan dengan kalimat-kalimat yang sama. Ada gitu, makna, ada nilai, ada nilai. Jadi hadis dengan hadis, hadis dengan ayat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Itu tanasub. Kemudian langsung kita ke tafsir, tahlil sarah. Setelah tanasub ayat dengan hadis, sekarang tahlil sarah. Qultu ya Rasulullah akhbirni. Jawab tadi. Ya. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Marra lewat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin atas seseorang wa huwa yu'atibu yang mencela atau mengejek atau menegur akhahu saudaranya fil haya urusan malu. Ungkapan ini, ungkapan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ucapan Abdullah bin Umar yang wafat tahun 73 Hijriah. Dan Abdullah bin Umar itu 6 tahun sudah jadi imam. Usia 6 tahun sudah jadi imam. Kan imam di Masjid Nabawi, imam di masjid tertentu di zaman Nabi. Jadi kalau bahasanya sudah bagus, bacaannya sudah bagus, itu boleh jadi imam. Seperti cucu saya itu yang baru SMP itu jadi imam sholat id. Khotibnya yang lain jadi imam sholat id komplek. Itu sudah bagus. Jadi kalau sudah bisa. Dan ini juga Ibnu Umar ya. Marron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibnu Umar. Jadi bukan sabda Nabi marromah. Jadi ungkapan Ibnu Umar yang meriwayatkan Rasul melewati seseorang yang tidak disebutkan namanya, tapi tadi orang Ansor. Tapi walaupun rojul,
tidak disebut nama itu tidak mengurangi kualitas hadis ini. Karena yang bicara adalah sahabat, yaitu Ibnu Umar. Kalau kadang-kadang sahabat itu meriwayatkan, kalau diperkirakan ada sedikit isi maluan, itu biasanya tidak disebut nama orang. Seperti dulu kita bahas hadis tentang sahabat yang minta dinikahkan, ya, dan seorang ibu yang menghibahkan diri kepada Rasul. Itu kan sahabat menyebutnya imro'ah aja. Dan yang minta dinikahkan kepada Rasul juga rojulun saja, tidak disebut. Walaupun setelah ditelusuri di dalam berbagai hadis maka panggil, oke. Tapi oleh Ibnu Umar di sini tidak disebut. Tapi tidak mengurangi kualitas kalau sahabat itu yang bicara. Kalau rojulunnya sahabat yang bicara. Karena seperti dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu adil semua. Adil itu adalah benar, gitu, soleh. Jadi kalau sahabat itu tidak pernah bohong. Karena kalau sahabat itu bohong, dipecat oleh Rasul dari status sahabat. Jadi Ibnu Umar itu meriwayatkan, ya, seorang laki-laki di sini disebut wahwa yu'atibu akhahu, mencela saudaranya yang pemalu. Malu itu termasuk emosi, ya. Emosi seseorang yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Mungkin mau, ada yang mau dicela, ada yang pantas dicela, ada yang tidak. Mungkin mau yang tercela itu adalah yang tidak sesuai dengan syariah. Jika seseorang merasa malu untuk jadi saksi, merasa malu amar ma'ruf, merasa malu nahi munkar, atau merasa malu ketika mencari ilmu, maka sepantasnya ditegur. Kan kadang-kadang kita merasa malu, umpamanya dimintai ceramah, Bapak disuhunkan ceramah, malu, saya mah can bisa apa-apa, mau jadi-jadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu diminta ceramah, lalu merasa malu untuk ceramah, mau jadi penceramah. Jadi kalau merasa dah saya mah can bisa ngelaksanakan, saha gitu penceramah bisa ngelaksanakan segala rupa. Semuanya juga punya kelemahan kan. Semuanya juga pasti ada kelemahan. Jadi kalau malu untuk menjadi nggak jadi-jadi. Jadi malu untuk jadi saksi atau untuk amar ma'ruf. Kita kan kadang-kadang untuk amar ma'ruf tuh wani. Nahi munkar karena takut putus silaturahim. Atau ketika mencari ilmu, dia walaupun punya kelemahan karena malu untuk mencari ilmu teh, mau punya kelemahan teh takut diketahui orang, ya mau bisa-bisa. Justru kalau untuk mencari ilmu ya tidak boleh malu-malu. Kajian teh ngerek disebut wah kabisa ge aing keur mencari ilmu, ya supaya bisa. Kan umur itu kan tetap cari ilmu, tetap jalan. Almarhum Pak Samsuri Sidik yang dosen Unisba dulunya dan pernah juga dari Kanwil, doktornya umur 86 doktornya. Jadi itu malu-malu. ketika saya jadi anggota tim
Pusat dakwah Unisba. Pusat dakwah Unisba itu dulu yang diutus ke Cikotok itu pabrik emas itu 3 orang. Saya, Munawar, Wildan. Dan Munawar dan Wildan itu sudah profesor dokter. Kebetulannya teman-teman saya itu bertiga. Jadi tiap bulan oleh pusat dakwah yang ketuanya waktu itu Pak Samsud di sini ketuanya. Jadi dakwah ke Cikotok sebulan sekali. Itu bertiga. Saya, Munawar, dan Wildan. Nah, Wildan dan Munawar sekarang sudah profesor doktor. Belum jadi profesor doktor teh saya wungkul. Itu jadi Pak Samsuri Sidik itu umur 80-an baru doktor. Jadi itu malu-malu untuk tolak ilmu usia berapapun. Dan jangan kagok gitu. Kalau nanya, kalau kita tidak tahu ya tanya aja. Pak Ujang kan pernah nanya ketika saya berdua di supir. Kunaon tuh Pak Ujang tuh ditanyakan ke ngaji, malu. Saya teh Pak Ujang ulah malu nanya teh karena kalau nanya di depan umum jawabnya untuk umum. Ke Pak Ujang saya sebutkan. Coba kalau sekarang aja Pak Ujang nanyanya di mobil berdua makan unggul. Kalau Pak Ujang nanyanya di depan umum jadi jawaban saya kan manfaat. Makanya kalau bertanya mah nggak usah malu-malu, tanya aja di depan umum. Supaya apa? Supaya jawabannya manfaat untuk di depan untuk diketahui masyarakat. Kalau diketahui masyarakat kan satu kali ngomong penceramah itu diketahui manfaat. Nah, makanya kayak Pak Ujang kalau nanya langsung aja di sini. jadi jawabannya untuk. Oleh karena itu terjadi fil haya menimbulkan negatif, disebutkan hilangnya keberanian berucap dan bertindak. Namun tentu saja dipengaruhi oleh keadaan pribadi. Nah, bisa saja merasa malu itu dianggap positif oleh dirinya, tapi dianggap negatif oleh pihak lain. Perhatikan peristiwa Anas bin Malik. Anas bin Malik itu wafat 83 ya. Ketika meninggal anaknya 82. 80 laki-laki, 2 perempuan. Antara lain yang dua itu yang perempuan ada namanya Aminah ya. Itu bersama anaknya lagi bersama anaknya. Kata Sabit bin Aslam Al-Bunani yang wafat 120 ya. Kuntu inda Anas wa indahu ibnatun lahu. Aku sedang berada di dekat Anas. Dan dekat Anas itu ada seorang anak perempuan. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ada seorang perempuan datang kepada Rasul ta'ridu alaihi nafsaha, yaitu menawarkan diri. Jadi ada seorang perempuan itu menawarkan diri kepada Rasul. Jadi wahabtu nafsi ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku. Jadi seorang perempuan itu menghadap kepada Rasul, ya Allah, aku sudah ingin menikah, maka aku menghibahkan diri. Jadi, si perempuan itu ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat ya Rasulullah, alaka bi hajah ya Rasulullah, apakah engkau memerlukan aku? Faqalat bintu Anas, putri Anas itu mengatakan, ma aqala haya aha wa sau'atah. Kecil ya rasa malu kata si ibu.
belak-belakan datang kepada Rasul, belak-belakan boga era belak-belakan hayang dinikahkan datang kepada Rasul. Yang kata Putri Anas itu, maka ditegur oleh Anas, oleh ayahnya, ya khair minki, itu lebih bagus dari kamu, lebih bagus dari kamu. Wa rogibat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradat alaihi nafsaha, kan si perempuan itu sudah jatuh cinta kepada Nabi, ya, jatuh cinta geus kabung bulengan ku Nabi teh, ya belak-belakan ngomong, kan bagus itu. So, kamu mah jatuh cinta kepada Nabi kan tuh wani, itu mesti kurang. Kamu kan sudah jatuh cinta kepada Nabi, tapi kamu kan tuh wani ngomong, kan tuh dikawin-kawin. Makanya kata Anas, dia lebih bagus dari kamu. Nah itu jadi malu teh ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau seorang perempuan belak-belakan kepada Nabi, ingin dinikah, kan itu bagus. Jadi ya takut ditolak ya. Jadi kalau ditolak jangan malu juga, otomatis gitu ya. Resiko. Jadi dialog antara Anas bin Malik dengan anaknya itu yang bernama Aminah menggambarkan beda persepsi tentang seseorang wanita yang terus terang menawarkan diri kepada Rasul. Aminah putri Anas beranggapan bahwa wanita tersebut kurang merasa malu sehingga berani berterus terang. Namun menurut Anas justru wanita terus terang itu lebih baik. Nah, kalau benar-benar ges banget mah sudah hayang, ya udah tawarkan aja. Konsekuensinya nanti kalau ditolak ya nggak apa-apa, resiko, dan itu tidak perlu masa malu. Daripada cinta terpendam, ya cinta terpendam, tapi kalau belak-belakan kan terpendam lagi. Lebih baik ditolak daripada terpendam. Sudah mengutarakan. Jadi nanti Pak Haji Herman kalau mau nikah lagi belak-belakan saja. Di belak-belakan kan terjadi. Ya ditolak nggak apa-apa gitu, daripada dipendem gitu kan, kata Anas. Jadi bahkan kata Anas bin Malik, ya khairun minki, itu lebih bagus. Dan memang ditandaskan wallahu la yastahyi minal haq tadi. Allah itu tidak merasa malu dalam surat Al-Ahzab. Yaqulu innaka la tahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adrabik. Dan dikatakan seakan-akan itu rasa malu itu memadorotkan, padahal kan tidak semua. Innaka la tahyi. Jadi malu itu tidak semua memadorotkan. Seperti Ali bin Abi Thalib kan pernah terjadi itu. Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 40. Kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin Aswad fasa'alahu faqala fil wudu. Ali bin Abi Thalib itu kan menantu Rasul. Jadi dia merasa malu padahal ada persoalan, yaitu rajulan madda'an, suka keluar madi. Keluar madi itu naon? Udah terangsang. Jadi ya kalau ya apa pisan. Jadi keluar madi itu cairan ya. Madi itu. Jadi kalau cairan laki-laki itu madi, kalau cairan
perempuan wadi. Nah, madi dan wadi itu kalau sudah keluar kan akan langsar teh, lancar masuknya itu. Kalau laki-laki madi, perempuan sudah wadi, maka itu akan memperlancar suami istri. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib itu mudah gitu, terangsang. Kan rek nanya kepada Rasul teh kan malu, Ali teh, makanya nyuruh Mikdad, sahabat, maka disuruh Mikdad pang nanyakeun pada Rasul, urang era nanya ka bitoha gitu. Nanya ka bitoha. Maka Rasul menjawab, faqala fihil wudu, itu mewajibkan wudu. Jadi kalau cairan Nabi rangsang keluar itu hanya mewajibkan wudu. Dan itu kalau sudah lanjut usia, dan kalau usianya usia lanjut relatif. Dan 60 70 perempuan juga kalau sudah menopause, wadinya itu kan sulit keluar wadi. Makanya sekarang ada obat pelumas. Obat pelumas itu ya ada buatan Jepang, buatan Indonesia ya ada sekarang. Yang dibikin dari air gitu. Yang dibikin dari air itu akan memperlancar pada bapak-bapak ibu yang lanjut usia, pakai itu dianjurkan oleh dokter karena itu tidak ada kesulitan. Jangan sampai geus kolot ya, ada orang mah geus kolot prepe, tetap saja itu memperlancar, dan itu kalau yang terbuat dari air berbahaya. Wadi enggak, itu alaihil wudu, jadi bukan najis disuruh wudu untuk sholat. Iya, enggak. Jadi sama madi maupun wadi itu tidak mewajibkan mandi. Itu hanya wudu. Hanya ya cebok mah jelas dicoba. Kan iksil dakarok wa mudakarok. Jadi iksil dakarok wa mudakarok kata Rasul itu dalam hadis lain. Cuci dakarok wa mudakarok. Dakarok itu dakar, dakarok itu yang kena dakar. Jadi sehingga dianggap najis, tetapi sebetulnya itu anggapan najis. Sebetulnya. Makanya kan ada di kampung mah bapak-bapak lamun sholat teh kan dibuka celana teh. Batak ya. Ya, ini. Jadi Ali bin Abi Thalib juga merasa, tapi Ali bin Abi Thalib terang-terangan kami dan jadi hukum gitu. Sok lamun Ali bin Abi Thalib memendam gitu kan, dan nanya-nanya ada kagok ke mertua, kan susah itu. Kita tidak tahu. Jadi, karena Ali bin Abi Thalib itu nyuruh Mikdad, dan itu yang wafat tahun 73, maka sebagai anak Amr, ada rokanya itu tidak menimbulkan madorot, ya terang, perlu ya. Jadi terus jam genep lewat, mudah-mudahan malu dukat. Iya, malu bertanya sesat di jalan. Itu. Jadi dan malu di jalan juga sesat bertanya. Jadi malu di jalan, malu bertanya, dan malu di jalan sesat bertanya. Dua-duanya sama. Kalau malu di jalan bertanya bagus sih. Tapi dah belum tamat ya kajian anak. Insya Allah mungkin bulan depan kita akan lanjutkan bahasan hadis ini. Kita akhiri. Tadi pertanyaan atas sudah langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Astagfirullah. Baik,